Selamat siang semuanya, perkenalkan di sini saya Faru Januari Putra dengan NIM 21131110044 dan saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung jurusan Teknik Elektronika dan program studi D3 Teknik Elektronika. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara apa yang saya bekerja, di mana ini adalah tugas dari praktikum dan sequential project dari mata kuliah SCADA atau sistem kendali distribusi. Dan di sini plan yang saya gunakan adalah sterilisasi susu. Dan bisa dilihat di sini terdapat ada tank satu yang untuk penyimpanan susu, lalu ada tank kedua untuk penyimpanan susu setelah hasil pasteurisasi. Di mana di sini terdapat ada sensor PT100, ada mixer dan ada heater. Lalu di sini terdapat solenoid, valve. Dan lalu kita beralih ke ini ada rear panel box yang dimana di dalamnya terdapat 5 relay yang di masing-masing menggunakan atau bisa berfungsi sebagai kontrol button. Di sini kontrol pada plan. Di sini ada maintenance circuit breaker yang untuk menyalakan tombol maintenance, dan di sini ada indikatornya untuk maintenance dan untuk tombol indikator mandatory, dan ada ketiga switch untuk simulasi kerusakan, dan di sebelah sini ada power supply untuk menghidupkan plan. Untuk lanjut penjelasan kembali dan demonstrasinya, silahkan simak video selanjutnya. Untuk lokasi lab SCADA itu sendiri terletak di Politeknik Negeri Bandung, terutama di bagian belakang yang bisa terlihat pada denah. Dan ini adalah denah dari ruangan laboratorium elektronika. Baik, juga saya akan menjelaskan tentang yaitu ini adalah tabel sequence. Di mana tabel sequence adalah tabel dari aksi-reaksi. Jika ada sesuatu yang dilakukan, berarti ada aksi yang dilakukan. Kita mulai dari yang pertama, ini ada input mandatory. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat input Y, yang Y artinya yes dan N artinya no. Di mana yes berarti ini termasuk input dan output. Jika ada sesuatu yang dilakukan pada input, akan ada reaksi pada output. Untuk ini dari input mandatory itu ada tombol mandatory yang berada di HMI. Input Y, jika Y berarti di output akan bereaksi pada output mandatory, yaitu untuk indikator yang ada di plan akan menyala. Dan yang relay yang menyala adalah relay 4 955, dan lalu relay yang bekerja adalah Adam yang bekerja adalah 660 dan dengan kaki RL13 dan RL13. Selanjutnya juga ada input solenoid. Jika kita menggunakan solenoid, maka yang terbuka adalah solenoidnya pasti, dan ada relay 1 dan adapnya untuk kaki RL plus dan RL0, dan juga RL1 nya di pin 12, 8 dan 955. Lalu ketiga ada juga mixer, dan untuk mixer juga yang menyala di sini adalah relay 3 955. Lalu adamnya ada di kaki RL1 plus dan RL1 min, adamnya sama 6060. Lalu di adam DI nya juga menyala, DI 2, dan relay 2 nya di 12. Lalu untuk ini ada heater relay 2, lalu ada adam 060 RL2 plus RL2 min, adam DI 3 dan relay 3 pin 28. Lalu untuk input kerusakan, jadi ada switch kerusakan. Yang pertama, switch kerusakan, jika switch nyala berarti semua output bakal off, dan yang
menyala di sini, tidak ada yang menyala. Dan begitu juga untuk semua kerusakan. Jadi lihat untuk mixer juga, dan untuk heater juga semua relay tidak bekerja, dan ada pun tidak bekerja karena di switch ke garis kerusakan, dan indikatornya akan ada pada HMI kita masing-masing. Dan untuk input maintenance yang terakhir ini, jika dinyalakan ini akan membuka itu relay 5, jadi ini akan mengaktifkan dari masing-masing control button dari solenoid, mixer, dan juga heater, seperti itu. Demikian adalah penjelasan singkat dari tabel sequence ya. Oke, sekian dan pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk HMI dari tampilan kita untuk langsung terhubung ke plan. Jadi ini ada plan yang kita gunakan, inilah HMI. Yang pertama kita harus login terlebih dahulu administrator, nanti akan dilanjutkan di penjelasan kembali untuk SFD-nya, dan ini adalah untuk tampilan HMI-nya, dimana karena ini terhubung langsung ke plan, bisa menjelaskan untuk mandatory, kegunaan mandatory yaitu untuk menyalakan tombol mandatory yang nanti akan langsung muncul atau nyala di indikator langsung yang ada di plan. Lalu ada control button yang kita dimana menyalakan beberapa alat, yaitu menggunakan langsung dari laptop, dari HMI ini kita langsung kontrol. Lalu ada database yang akan langsung terkonek ke Microsoft Access. Di sini juga ada trend summary untuk lebih ke suhu ya, untuk trend suhu di berapa derajat suhu itu. Lalu ada maintenance, dimana di sini juga ada persetujuan terlebih dahulu yang dimana yang bisa menyalakan maintenance itu hanya operator. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada SFD. Lalu di sini ada bagian itu pertama ada block flow diagram. Pertama block flow diagram ini adalah blok aliran ya. Diagramnya bekerja yang pertama terbagi dalam dua blok. Yang pertama dari blok reservoir, yaitu di mana reservoir adalah sebuah penampungan susu segar yang sebelum dipasteurisasi. Lalu setelah itu kita masuk ke blok yang kedua, di mana ada proses pasteurisasi. Blok kedua ada komponen solenoid, dan juga ada tabung atau tangki kedua sebagai penampungan setelah dipasteurisasi, dan di tangki kedua tersebut terdapat heater dan juga mixer, yang membedakan dengan tangki pertama yang hanya sebagai penampung saja, dan juga terdapat sebuah katup ya atau valve untuk bisa membuka tangki kedua, jadi susunya bisa langsung dikeluarkan seperti itu. Dan lalu untuk PFD, nah ini adalah aliran proses flow diagram. Jadi sini bisa dilihat susu untuk tangki pertama ini untuk digunakan untuk susu segar yang belum dipasteurisasi. Lalu di V101 ini ada solenoid valve yang dimana kita buka yang dibuka di control button di bawah sini. Lalu ini akan membuka. Ketika solenoid dibuka, maka susu pun akan mengalir dari tangki 1 ke tangki 2. Dan demikian setelah susu tangki 2, kita pun bisa menyalakan heater untuk sebagai pemanas, dan juga mixer ini untuk berputar seperti itu. Jadi kurang lebih proses seperti itu dan bisa dilakukan seperti itu. Dan lalu ini ada PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Di sini untuk visualisasi skema dari plan tersebut kurang lebih seperti ini. Jadi tangki 1, tangki 2 ada solenoid, dan ini ada garis-garis putus-putus yang tersambung pada rear box panas dan tersambung kepada 5 relay yang masing-masing relaynya berfungsi untuk menyalakan suatu. Dari relay 1 untuk solenoid, relay 2 untuk heater, relay 3 untuk mixer, relay 4 untuk indikator mandatory, dan relay 5 untuk menyalakan indikator maintenance. Nah, jadi di kelima relay tersebut berfungsi untuk menyalakan masing-masing dari komponen dari plan tersebut seperti itu. Dan juga untuk seperti ya di sini kita menggunakan ADAM. Jadi cara mengkoneksikan dari laptop ke plan adalah dengan menggunakan aplikasi ADAM, karena di situ kita menggunakan ADAM 6060 dan 6015 pada plan yang saya gunakan. Jadi kita membutuhkan aplikasi ADAM, dan juga kita membutuhkan untuk OPC-nya kita membutuhkan cap server. Jadi cap server ini kita membuat sebuah tag name, dan kita menyamakan semua addressnya dengan semua tag name yang ada di HMI tersebut. Jadi dengan cara demikianlah semua itu bisa saling terhubung dari satu tempat.
Dan di sini juga ada login, dan dimana login ini kita kita bisa menggunakan menjadi beberapa user, dimana kita bisa login sebagai, dan masing-masing user memiliki fungsinya masing-masing, dimana administrator dia bisa shutdown sistem, tapi jika kita untuk operator, untuk kita login sebagai supervisor ataupun kita login sebagai manajer, kita tidak bisa melakukan shutdown, dan itu hanya administrator, dan selebihnya akan dilanjutkan ke penjelasan untuk SFD. Lalu sebelumnya di sini ada log diagram, di masing-masing ada log diagram maintenance. Bisa dilihat jadi bagian log diagram, jadi bagian routing jalurnya bisa dilihat terkoneksi dari ini kemana, mandatory juga untuk heater, solenoid, mixer, dan untuk sensor sudah diletakkan di sini bagian dari routingnya seperti apa, sedemikian rupa sampai jelas seperti itu. Kalau kita akan lanjutkan kembali dan penjelasan di SFD. Nah, inilah SFD-nya. Jadi kita terdapat berbagai macam user. Yang pertama administrator. Ini yang setelah kita login administrator bisa tertampil di sini. Di mana administrator itu bisa melakukan PFD, PNID, bisa melihat PFD juga, dan bisa melihat diagram juga. Dan administrator ini dia bisa melakukan shutdown, bisa dan juga logout. Dan perbedaan shutdown dan logout, ketika untuk shutdown kita kembali ke menu awal, tetapi untuk logout kita hanya logout usernya seperti itu, tapi kita tetap berada pada page atau halaman HMI tersebut. Inilah fungsi dari administrator seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada engineering. Engineering ini berfungsi dia bisa lebih untuk menggerakkan the maintenance. Jadi maintenance bisa berjalan jika kita login hanya sebagai engineering, dan di sini juga kita bisa tetap login untuk sebagai untuk melihat PFD, PNID, PFD dan log diagram seperti itu. Dan ini juga kita hanya bisa melihat maintenance jika kita menjadi engineering. Lalu selanjutnya kita ada operator. Nah, operator ini kita bisa untuk di HMI kita bisa menjalankan dari solenoid valve, ada heater, ada control button, dan semua itu hanya bisa dilakukan ketika kita login sebagai operator. Nah, untuk maintenance maintenance pun hanya bisa dilakukan oleh operator, sedangkan engineering tidak bisa. Engineering dan operator di sini juga kita bisa lihat bisa menjalankan untuk database, dan itu oleh operator, dan alarm untuk mengecek alarm ketika sudah dibunyikan untuk simulasi kerusakannya, itu bisa dilakukan hanya oleh operator seperti itu. Lalu ada manajer, dan manajer di sini memberikan izin yang pertama untuk mandatory nyala. Jadi sebelum supervisor nyala, ketika lampu supervisor itu nyala, maka itu sebelum itu membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari manajer, dan juga manajer berfungsi untuk memberikan persetujuan ketika untuk menyalakan nomor maintenance. Nah, itu kita harus minta persetujuan juga untuk manajer. Manajer di sini kita tetap bisa melihat PFD, dan PNID, dan loop diagram juga seperti itu. Dan lebih fungsi dari manajernya lebih memberikan izin untuk bisa menyalakan beberapa tombol-tombol yang lainnya. Kita lanjut dulu. Ini untuk loop diagramnya seperti ini. Bisa, nah beberapa loop diagram yang tadi sudah diperlihatkan memuat maintenance, ada mandatory, jadi routing-routingan dari semua yang ke plan bisa terlihat, jadi sensor suhu untuk jalur-jalurnya seperti apa, sedemikian rupa sudah tertampil pada loop diagram pada HMI. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Lalu ini ada maintenance-nya, penjelasan dari maintenance-nya seperti itu. Dia harus meminta izin dari engineering, minta izin kepada supervisor, lalu supervisor ketika engineering di tombol engineering dipencet, maka tombol supervisor akan berkedip. Lalu kita berganti alih kepada supervisor, lalu kita mengacak tombol yang sudah terklik tersebut,
Lalu tombol untuk manager atau mandatory, pada manager pasti bernyala, clamp clip juga, dan kita login sebagai manager untuk menghasilkan tombol tersebut. Sedemikian rupa diulangi kembali dari manager kepada supervisor dan kepada engineer. Lalu ketika sudah mendapatkan seperti itu semua, maka kita harus login sebagai operator kembali untuk menyalakan tombol maintenance tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada start stop enable, tank on, solenoid 1, heater 1, jika mixer. Nah, ini juga harus ini akan menyala jika mandatorinya juga menyala, seperti itu. Jadi mandatory itu harus menyala terlebih dahulu, baru sebagai operator bisa login dan bisa menyalakan masing-masing dari komponen yang ada, seperti solenoid, heater maupun mixer. Dan ini adalah kurang lebih dari layar utamanya. Jadi kita bisa mengganti beberapa user yang apapun yang kita ingin, antara supervisor ataupun manager ataupun engineering ataupun operator, dan begitu tugas yang masing-masing. Seperti itu. Dan demikian adalah penjelasan singkat dari saya dari sekilas tentang HMI, yaitu BFD, PFD, PNID, loop diagram, dan juga dari set flow diagram tersebut untuk plan pasteurisasi susu di mata kuliah SCADA atau sistem kendali distribusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Faro Jono Putra, mohon pamit undur diri. Salam dan terima kasih. Perkenalkan, saya operator 1, nama saya Nalsa Pasibilar, ditemani dengan teman saya operator 2, yaitu nama saya Wayne Kurnia Farhan sebagai operator 2. Baik, kepada operator 3, apakah sudah ada di depan plan? Baik, saya sebagai Faro Jono Putra sebagai operator 3 sudah ada di depan plan dan bisa melaksanakan tes jarak jauh. Baik, kepada operator 3, apakah plan sudah dinyalakan? Untuk plan sudah dinyalakan, ganti. Baik, selanjutnya operator 2 akan login sebagai administrator. Baik, dipersilakan. Selanjutnya, operator 2 login sebagai manajemen. Baik. Apakah mandatory sudah menyala? Belum. Lampu mandatory belum nyala. Selanjutnya, operator 2 menyalakan sebagai mode supervisor. Apakah mandatory menyala? Ganti. Lampu mandatory sudah menyala, ganti. Selanjutnya, operator 2 akan menyalakan solenoid valve dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah solenoid valve sudah menyala? Untuk solenoid sudah menyala, ganti. Baik, selanjutnya operator 2 akan menyalakan heater dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah heater sudah menyala? Nyala, ganti. Baik, kepada operator 3, tolong nyalakan kerusakan pada solenoid valve. Saya akan menyalakan kerusakan pada solenoid valve dalam 3, 2, 1. Baik, solenoid valve kerusakannya sudah ada. Sekarang
tolong nyalakan kerusakan. Salah harusnya matiin. Selanjutnya tolong nyalakan kerusakan pada heater. Ini salah nanti kabel Hubung salah. Kita ambil dari sini. Cek pada operator 3. ya Kepada operator 3 tolong nyalakan kerusakan pada heater. Ganti. saya akan menyalakan kerusakan itu dalam 1, 2, 3. Oke, kerusakan pada itu sudah ada. Selanjutnya kepada operator 3 tolong nyalakan MCB maintenance. Baik, saya akan menyalakan MCB maintenance dalam 3, 2, 1. Apakah maintenance sudah menyala? Oke, baik, maintenance sudah menyala. oke, Saya saya akan mengembalikan MCB maintenance. terima kasih Baik, kepada operator maintenance yang sudah dapat. mati.